Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ternak, jare enak, jebul enak kepenak. Terima kasih. Salam berjumpa di konten ini. Saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan pengelolaan peternakan kambing atau domba. Peluang bisnis di ternakan kambing atau domba ini masih cukup luas karena memang pangsanya masih cukup banyak yang siap untuk menyerap dari produk-produk peternakan domba atau kambing itu. Ya, panen raya yang kita rasakan itu pada saat hari Idul Kurban itu betul-betul masa panen raya. Kemudian di ritual agama kaitannya dengan kambing atau domba ini kan juga ada orang akikoh gitu, punya anak, kemudian hajatan-hajatan, kemudian tradisi-tradisi juga masih ada. Misalnya kalau di wilayah kita itu kalau ada orang meninggal setelah 1000 harinya itu biasanya disembelihkan kambing atau domba. Kemudian yang dalam kebutuhan sehari-hari, terutama untuk warung-warung sate ini masih memungkinkan untuk membutuhkan support ataupun istilahnya kebutuhan daging dari kambing itu masih sangat luas ya, masih cukup banyak untuk membutuhkan untuk diserap di pasar warung-warung sate itu. Nah, kalau kita melihat di YouTube, biasanya kita melihat tayangan-tayangan dunia peternakan domba dan kambing itu, wah, menggiurkan ya, banyak yang sukses, ada yang melihara sampai 100, 200, bahkan ada yang sampai ribuan, sangat luar biasa. Kalau kita melihat seperti itu rasanya pingin gitu. Dan kalau yang sudah kita tahu tata kelola peternakan ini memang sebenarnya mudah, sederhana. Nah, tetapi ini yang perlu kita cermati, terutama bagi Anda yang tertarik untuk menjadi peternak, ya, mengawali atau katakanlah sebagai pemula memasuki usaha di bidang peternakan ini, ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama, harus kita kita pahami bersama. Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Setidak-tidaknya ada 4 hal yang harus kita cermati. Yang pertama itu adalah tata kelola pakan. Jadi ketersediaan pakan itu menjadi faktor utama kesuksesan kita di dalam pemeliharaan hewan ternak itu. Nah, kalau dulu kesan peternak itu ya istilahnya kesan kelas bawah, menengah ke bawah lah itu. Artinya tidak bergengsi. Jadi penampilan peternak kita di zaman dulu itu kesannya kumuh, kotor. Kemudian susah ya, kalau orang Jawa itu rekoso gitu. Susah itu karena hujan-hujan harus cari rumput. Pada musim kemarau rumput juga ada, cari rumput dengan susah payah dan sebagainya. Kayaknya penuh dengan penderitaan. Nah, tetapi untuk peternak saat ini dengan konsep pemahaman teknologi, kita sudah bisa mensiasati, memudahkan kita dengan penguasaan teknologi pakan itu menjadi sangat sederhana. Sekarang ada sistem, kita bisa bikin fermentasi, kita bisa bikin silase, sehingga pakan itu bisa kita produksi secara massal, sehingga kita bisa siapkan dan kita bisa mengkalkulasi. Ya. Kita kalkulasi kebutuhan kambing atau ternak kita itu sehari butuh berapa kilo, lalu kita kalikan dengan jumlah kambing ataupun domba yang kita pelihara, ternak kita juga itu kita jumlahkan, kita hitung, kita kalkulasi, kita sediakan pakannya, kemudian kita hitung sampai pada masa panen. Kita mau kambing atau ternaknya akan kita jual dalam kurun waktu berapa bulan misalnya, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada yang mungkin 1 tahun, atau mungkin nanti juga untuk kepentingan pembibitan dan sebagainya, itu kita bisa kalkulasikan. Jadi pakan ini kita bisa kelola dengan cara
mungkin kita punya lahan, sewa lahan untuk menanam bahan-bahan pakan, atau kita juga bisa beli ya, bahan-bahan apa istilahnya itu, kalau orang mengatakan mungkin sisa-sisa produksi, seperti misalnya kita butuh ampas tahu, kemudian belut kedelai, kemudian kita butuh dedak katul, kemudian hijau-hijauan, itu kita bisa manfaatkan daun-daun kering di sekitar kita, lalu kita kelola dengan konsep kita buat silase, kita buat fermentasi, yang kita bisa tekan anggaran penyediaan pakan itu bisa kita tekan seminim mungkin, tetapi dengan kualitas yang baik. Nah, pakan ternak itu pada dasarnya seperti manusia, kebutuhan ternak itu. Jadi dia butuh karbohidrat, dia butuh serat, dan dia butuh protein, kemudian mineral dan sebagainya itu kita bisa siapkan. Karena kalau selama ini peternak kita tidak memperhitungkan itu, hanya kita cari rumput, kemudian kita kasih pakan rumput, kemudian kita kasih komboran, tapi perhitungan asupan ini perlu dipertimbangkan, dan itu harus diperhatikan supaya kita itu memberi pakan pada ternak kita itu tidak terlalu banyak, seperti misalnya mencari rumput terlalu banyak kemudian banyak yang sisa, tetapi cukup efektif dengan kandungan-kandungan yang dibutuhkan itu tadi. Jadi sekali lagi kebutuhannya sama seperti manusia, ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada serat, dan kemudian ada mineral. Ini yang harus kita cukupi kebutuhan ternak kita. Insya Allah dengan seperti itu maka pertumbuhan ternak kita akan cepat dan akan menguntungkan bagi kepentingan usaha kita. Jadi pakan ini sekali lagi menjadi faktor utama, karena ini yang harus kita kelola dalam jangka panjang. Pakan kan kita nggak satu bulan, karena kita butuh jangka panjang, maka konsep tata kelola pakan itu harus betul-betul matang. Dan itu bisa dipelajari nanti, cara teknisnya membuat dan sebagainya di searching ada di YouTube itu banyak sekali dan mudah. Dan itu sangat mudah sebenarnya. Tapi yang harus kita pegang tadi konsepnya, pakan saya kuasai dulu, harus kita pahami dulu, lalu kita kelola dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu masalah penyediaan bibit. Bibit ternak kita, kambing atau domba, itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Karena kalau kita salah memilih bibit yang kita beli, yang kita pelihara, kita akan kehilangan waktu, kehilangan uang, dan segala macam ya. Karena katakanlah sudah pakannya tadi kita sudah siapkan dengan konsep yang bagus, ternyata jenis ternak yang kita beli karena kita belum mengerti seperti apa karakter bibit yang bagus itu, nah kita asal beli, ternyata bahasa Jawanya itu kecentet, nggak bisa besar gitu ya. Jadi sudah kita beri makan 1 bulan, 2 bulan, nggak gede-gede, nggak tumbuh-tumbuh. Nah ini nanti akan merugikan kita. Nah ini satu hal yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu untuk bibit ini pun kita bisa tanya kepada orang-orang yang mengerti tentang istilahnya spesifikasi atau tampilan fisiknya seperti apa. Yang namanya kambing atau domba yang berkualitas itu seperti apa. Dan jenisnya banyak sekali. Nah jenis ini juga kita harus, di samping jenis yang bagus, kita juga harus melihat pasar di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita itu sukanya ternak yang seperti apa. Contoh sederhananya, ada kambing itu kan ada yang bertanduk, ada yang tidak. Nah kalau di daerah saya, di Kabupaten ini, di sekitar kami ini, kambing-kambing yang atau domba-domba yang punya tanduk, yang penampilannya gagal. Nah, saya merasakan sendiri perbedaan harganya itu cukup signifikan. Jadi kalau musim Idul Adha itu kadang-kadang transaksinya itu bukan transaksi istilahnya itu rasional, bobot hitungan dagingnya berapa, itu bukan, tetapi penampilan fisiknya gagal atau tidak. Sama-sama bobotnya sama, yang satu bertanduk, satu tidak. Ini harganya berbeda, selisihnya hampir 200-300 ribu. Padahal
dagingnya sama, bobotnya sama, tetapi penampilan fisiknya akan mempengaruhi harga itu. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya ini harus menjadi perhatian kita. Nah, pasar itu keinginannya seperti apa? Ini jadi seperti itu. Kemudian ketika kita mengawali menjadi peternak pemula, jangan emosi untuk membelikan atau membeli ternak kita dalam jumlah yang besar. Mungkin kita beli langsung di atas 10, 20, 30, bahkan mungkin sampai 50, 40, 50 itu. Jangan itu dulu. Karena saya sarankan untuk para pemula itu kita pelihara kambing di 6 bulan pertama setidaknya, atau sampai 1 tahun pertama itu cukup 2-3 ekor dulu. Ya, ini kita berlatih praktek. Karena karakteristik hewan ternak ini kan makhluk hidup. Di situ kan ada permasalahan-permasalahan. Nah, mungkin nanti ada penyakitnya seperti apa, kemudian adaptasinya seperti apa di lingkungan kita. Nah ini kan harus kita cermati dulu. Nah selama 6 bulan, 1 tahun kita belajar dulu penyakit-penyakit yang muncul itu seperti apa, kemudian kita cara mengatasinya seperti apa. Kalau dari jumlah kecil kan kita masih bisa mengatasi. Tapi kalau sudah banyak nanti yang ternyata yang bermasalah itu banyak, ini akan sangat kerepotan dan ini akan menimbulkan kerugian yang sangat fatal bagi kita semua. Oleh karena itu saya sarankan ini pemilihan bibit yang bagus, kemudian jumlahnya tidak perlu banyak dulu, kita belajar dulu sambil kita mencermati permasalahan problematika di dalam pengelolaan hewan ternak itu seperti apa. Ini harus kita menjadi salah satu pertimbangan kita untuk tidak emosional, karena sekedar melihat di informasi, melihat di YouTube yang melihat orang sukses seperti itu, kita nggak tahu dulu proses perjalanan mereka berdarah-darah untuk mencapai sukses itu kan. Kita nggak tahu-taunya sukses lalu kita ikut-ikutan padahal kita nggak tahu bermasalah. Ini harus mengendalikan emosi dulu, bertahap. Ibaratnya seperti anak kecil itu ya langkahnya satu tahap. Kalau kita mau naik tangga itu ya satu tangga bisa kerja berikutnya, sambil kita mematangkan pengetahuan ilmu tentang dunia peternakan. 1 pakan, 2 pemilihan bibit, kemudian yang ketiga adalah kandang. Kandang ini juga harus kita perhatikan. Yang jelas di situ bagaimana menciptakan suasana nyaman bagi ternak kita. Jadi ternak itu juga sama seperti kita, punya perasaan nyaman, kemudian tenang, nanti akan tumbuh ya dengan baik, pakannya bagus, suasananya bagus, dan sebagainya, dia akan merasa nyaman, sehingga pertumbuhan dari ternak kita itu akan optimal. Nah kandang itu nanti silahkan dilihat di YouTube, ada beberapa istilahnya itu bentuk yang bisa kita ikuti, bisa kita tiru. Nah sebagai pemula, kalau saya menyarankan ya yang sederhana dulu, jangan budget pembuatan kandang ini besar. Kalau bahasa kita itu eman-eman, yang penting tadi sekali lagi memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan bagi ternak, dibuat seminim mungkin, sehingga bisa kita kurangi budget pembuatan kandang ini untuk membeli kambingnya atau membeli ternaknya, kita akan lebih efisien. Nah nanti seiring perkembangan waktu, kalau kita sudah jalan dan ternyata menguntungkan, menjanjikan, baru kita berpikir untuk pengembangan bentuk-bentuk kandang dan sebagainya. Itu antara lain yang harus kita cermati. Kemudian yang keempat, setelah tadi pakan, bibit, kandang, jangan lupa pasca panennya, ketika sudah mau panen. Nah, kita harus tahu pasarnya. Nah, seiring kita selama proses kita istilahnya merawat ternak tadi, kita harus mulai menjalin komunitas di bisnis peternakan ini. Jadi kita ketemu
para pelaku di dalam peternakan. Seringkali luangkan waktu untuk pergi ke pasar, kemudian kita bermain-main ke tempat teman-teman yang ada, kita mendiskusikan bagaimana proses penjualan. Nah, di awal kita tidak banyak tadi supaya kita menjualnya itu mudah. Artinya kalau kita hanya punya 5 dan sebagainya, kita bisa tawarkan kepada lingkungan sekitar, kepada teman-teman dulu kan gitu, sambil kita mengenalkan. Jadi kita juga perlu mengenalkan diri bahwa saya adalah pelaku usaha peternakan. Nah, ini kita kenalkan di komunitas, di jaringan itu. Kalau kita tiba-tiba tidak memperkenalkan diri, kadang-kadang yang terjadi itu kita bahasanya itu sering kita ketipu. Nah, kenapa kita perlu sedikit tadi supaya istilahnya proses penjualan kita sambil belajar di dalam proses penjualan ini akan mudah. Walaupun istilahnya tidak laku itu, kita nanggung beban operasionalnya itu tidak begitu besar. Tapi kalau kita langsung banyak, nah nanti kita bisa-bisa kita ditipu, dikerjain oleh pedagang. Bakul-bakul itu seringkali, ya mohon maaf, itu ada beberapa kasus kalau kita mau jual dalam skala besar, kadang-kadang uang itu tidak dibayar kontan, tidak dibayar cash, diambil dulu barangnya, kemudian disepakati harganya, tetapi proses pembayarannya ini tersendat, ya diangsur gitu. Ini kan jadi masalah nanti bagi kita, sehingga kita nggak bisa mengembangkan, uang tertahan di orang lain, kita kesulitan dan akhirnya kita gagal. Jadi kenapa saya menyarankan supaya tidak di awal itu tidak memelihara banyak dulu, itu terkait dengan istilahnya pasca panennya. Seringkali kita sebagai pendatang itu kalau tidak hati-hati, kita akan dikerjain orang. Ini yang harus kita cermati. Nah, syukur-syukur di dalam proses pengelolaan peternakan ini kita sudah pikirkan manajemen pengelolaan dari hulu sampai hilirnya. Ya, dari hulu sampai hilirnya itu kalau bisa kita membuat satu sistem. Syukur kita punya tim gitu, kita pikirkan kita membuat tim. Kan di ternak ada 2 tadi, ada breeding, pembibitan, dan juga ada pengemukan. Jadi kita bisa buat tim, ini tim breeding, pembibitan, kemudian ini tim pembesaran, ya. Kemudian ada satu tim lagi, tim pemasaran. Pemasaran ini macam-macam bentuknya, ada dalam bentuk konsep pengembangan kuliner, artinya di situ kita melayani penyediaan, pengelolaan hewan kurban ini. Jadi misalnya ada pesanan akikoh, hajatan dan sebagainya, kita siap, kita punya tim sendiri untuk memasaknya. Ya. Jadi ini ada tim pengembangan kulinernya. Ini akan lebih bagus, sehingga dari hulu sampai hilir itu betul kita kuasai. Bahkan tadi kita sampai bisa buat warung sate gitu. Tapi ini perlu bersinergi, pengelolaan yang baik, sehingga ini akan kita kelola dari hulu sampai hilir benar-benar menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena kalau bisa seperti itu akan sangat luar biasa. Tidak ada mata rantai yang terpotong. Artinya kalau pedagang itu kan tidak memelihara ya, hanya transaksi sehari 2 hari dia dapat keuntungan banyak, sementara kita yang pelihara berbulan-bulan itu keuntungannya ya sedikit gitu. Tapi kalau kita bisa kuasai dari sampai ini betul-betul utuh itu, ya sepenuhnya menjadi keuntungan kita bersama. Dan itu juga kesempatan kita untuk pengembangan pemberdayaan. Dan di peternakan ini kan juga banyak di YouTube yang dikelola dengan konsep nanti bentuk edukasi, bentuk wisata dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Kemudian pemanfaatan yang lain, jadi ini pupuknya, kotorannya dan sebagainya kita manfaatkan untuk pengembangan dunia pertanian. Mungkin itu kita sediakan untuk penyediaan pakan dan sebagainya. Jadi ini satu konsep sistem pengembangan peternakan ini kalau kita bisa jalankan dengan baik, utuh, ya insya Allah kita akan berhasil. Jadi sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk memulai, tetapi melangkahlah dengan pengetahuan dan tahapan-tahapan.
tahapan yang bisa kita lakukan. Jangan melakukan loncatan-loncatan yang kita tidak memahami dari tahapan-tahapan itu, sehingga kita akan berhasil semua. Saya kira itu untuk menjadi sukses di bidang peternakan kambing atau domba. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Salam sahabat ternak, jare enak, jebul enak kepenak. Rangarit, rangon, ramambi. Terus sukseskan dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.